Jembatan kaca setinggi 15 meter, wahana jembatan kaca De Geong di kawasan hutan pinus Limpakuwus, Turaden Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pecah dan menewaskan seorang wisatawan. Kecelakaan terjadi saat korban berfoto di atas jembatan sepanjang 2 meter ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut diduga ada unsur kelalaian dalam pembuatan jembatan kaca. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut penyangga jembatan kaca tidak berfungsi normal. Penyebab pecahnya kaca itu karena pembagian beban pada pilar penyangga tidak berfungsi secara optimal, sehingga pada saat dilalui menimbulkan lendutan, kemudian keretakan dan pecahnya kaca disertai ledakan. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyatakan semua tempat wisata yang belum ada uji kelayakan akan ditutup sementara. Penutupan akan dilakukan hingga sertifikat layak fungsi bagi wahana wisata dikeluarkan. Dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup, Pak. Kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semuanya belum boleh digunakan. Sementara itu, keluarga korban tewas menyesalkan pengelola yang dinilai lalai. Keluarga korban meminta pengelola wisata jembatan kaca De Geong bertanggung jawab atas insiden ini. Biarlah mamanya anak-anak saya itu kejadian yang terakhir, untuk selanjutnya tidak ada hal seperti itu lagi. Itu harapan kami, Pak. Tapi tetap dari kejadian ini tetap harus ada yang bertanggung jawab. Jangan dibiarkan lalu, ataupun biasa Pak, kalau sudah lama nanti nggak ada ini lagi, diam lagi. Saat insiden kaca pecah, ada 4 korban yang dilaporkan berada di lokasi. Selain korban tewas, 2 orang dilaporkan luka ringan dan 1 luka berat. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana temuan awal polisi usai insiden jembatan kaca De Geong pecah? Apa saja dugaan kelalaian dalam insiden ini? Kami akan tanyakan langsung ke AKP Beni Timor Prasetyo, Wakasetreskrim Polresta Banyumas sudah bergabung bersama kami malam ini. Pak Beni, selamat malam. Dari hasil olah TKP, apa yang ditemukan oleh polisi soal penyangga jembatan yang disebut tidak berfungsi optimal? Maksudnya apa itu? Terkait hasil olah TKP, memang saat ini masih dalam pemeriksaan dari Lapor Forensik Polda Jateng. Nah, itu memang domain dari pihak Lapor Forensik Polda Jateng, Mbak. Kami hanya melakukan terkait dengan pemeriksaan yang sudah kami lakukan sebanyak 16 saksi, termasuk di situ ada saksi ahli, kemudian beberapa saksi yang ada di TKP. Jadi pada saat itu memang warga atau orang yang nunggu di wahana lokasi tersebut. Oke, kelalaian yang ditemukan oleh polisi itu kelalaian bagaimana Pak? Faktor apa saja? Kalau dari hasil pemeriksaan awal yang kami periksa, baik dari owner maupun dari yang penunggu, bisa kita simpulkan bahwa pada saat pembuatan itu memang tidak dibuat bukan sebagai orang ahli yang membuat terkait dengan konstruksi jembatan tersebut, sehingga hanya menggunakan pemikiran dan rekayasa daripada orang tersebut, yaitu pengelola. Gitu. Kemudian di pintu masuk memang tidak ada tanda-tanda peringatan ataupun himbauan ataupun larangan. Bagaimana syarat untuk masuk, bagaimana ketentuan masuk yang aman dan bisa selamat. Begitu, Pak. Tidak ada uji kelayakan soal keselamatan dari jembatan De Geong pada saat pembuatannya, tapi apakah jembatan ini sudah punya izin resmi untuk dibuka atau dimanfaatkan oleh publik? Kami masih mendalami, Pak, terkait dengan perizinan yang berkaitan dengan publik tersebut. Ya, kami masih mendalami sejauh mana nanti daripada perizinan dari pemilik wahana tersebut. Oke, perizinan dari pemerintah daerah setempat, karena kan kalau tempat wisata pasti ada izinnya dari pemerintah daerah setempat. Apakah ini juga sudah ditelusuri oleh polisi? Kami telusuri, Mbak, sedang kami telusuri. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan tambahan guna nanti untuk memperjelas peristiwa pidana tersebut. Oke, jadi belum ada tersangka sampai saat ini? Untuk saat ini belum. Namun kami sudah mulai melakukan pemeriksaan, termasuk yang kemarin ahli, dan nanti kita tinggal nunggu dari ahli
lapor, kemudian nanti akan kita gelarkan mudah-mudahan Baik. depannya gitu, Mbak. Karena ada kelalaian dari pengelola atau pemilik, mereka juga akan diperiksa? Ya betul, Mbak. Semuanya yang berkaitan dengan itu kita lakukan pemeriksaan semuanya. Oke, bukti-bukti apa yang akan kembali dicari untuk menetapkan tersangka, Pak Beni? Kami masih menunggu dari hasil lapor yang mudah-mudahan nanti secepatnya bisa kami terima. Dengan itu nanti bisa kita langsung gelarkan, ya. Sehingga nanti bisa memperjelas daripada perbuatan pidana dan siapa yang bertanggung jawab. Begitu, Masih Mbak. ditelusuri soal kelalaian yang menyebabkan juga satu orang meninggal dunia akibat kelalaian, tidak ada struktur atau uji kelayakan pada struktur jembatan The Geong ini. Terima kasih AKP Beni Timor Prasetyo, Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.